Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Mintarsi Arbarini MPD dan Bapak Dr. Imam Sofwan SPD MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Strategi Pembelajaran PNF serta teman-teman UNES dan UPI yang kami sayangi dan kami banggakan. Saya, Raifa Herdianti, selaku moderator, akan memimpin jalannya presentasi sore hari ini. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan terkait judul teknik pembelajaran. Boleh dibantu share screen? Boleh di next. Kami dari kelompok 17 ini beranggotakan Anissa, Muhammad Iqbal Tripamungkas, Raifa Herdianti, Sepia Anissa Fitriani dari UPI dengan NIM tertera, serta Mbak Nur Fitriana Aziza dari UNES dengan NIM tertera. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Kepada Mbak Sepia, dipersilakan. Oke. Terima kasih, Reva. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Oke, di sini jadi saya akan menjelaskan mengenai definisi teknik pembelajaran. Nah, di sini definisi menurut Sanjaya, teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode. Nah, selain itu juga, teknik juga dapat didefinisikan sebagai seni atau langkah-langkah atau prosedur sistematik untuk melakukan suatu kegiatan ilmiah atau pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Selain itu, teknik pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri. Yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah peserta didiknya terbatas. Dalam arti lain mengatakan bahwa teknik adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Mungkin boleh slide selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada syarat teknik pembelajaran yang baik. Menurut Jayadi Sasra dalam Pusnah 2018, teknik pembelajaran yang baik apabila memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif, minat, atau gairah belajar siswa. Yang kedua, teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Yang ketiga, teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berekspresi yang kreatif dari kepribadian siswa. Yang keempat, teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat merangsang keinginan dan dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi, dan inovasi atau pembaruan. Yang kelima, teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat mendidik siswa dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Yang keenam, teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalistik dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi nyata dan bertujuan. Yang ketujuh, teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai serta sikap-sikap yang utama diharapkan dalam kebiasaan cara belajar yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat membimbing siswa agar dapat atau mampu bertanggung jawab sendiri. Slide selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri berikutnya. Oke, terima kasih.
Selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai unsur-unsur teknik pembelajaran. Di sini terdapat 4 unsur. Yang pertama ada merupakan implementasi dari metode. Teknik adalah cara yang digunakan dan bersifat implementatif, langsung dipraktikkan dalam realitas pembelajaran di kelas. Jadi sangat mungkin metode yang digunakan sama, tetapi teknik yang dipergunakan berbeda, sehingga menggunakan output pembelajaran tidak sama. Lalu yang kedua ada jabaran operasional dari metode. Teknik pembelajaran merupakan cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Teknik adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam metode untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Berdasarkan definisi tersebut, ditunjukkan bahwa teknik pembelajaran adalah implementasi dari metode dan jabaran operasional dari metode pembelajaran. Lalu yang ketiga ada prosedur pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Prosedur pembelajaran merupakan proses yang berurutan dalam membentuk kemampuan peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Teknik merupakan cara yang digunakan dan prosedur adalah langkah-langkah atau urutan efektif yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Teknik yang digunakan pendidik tergantung kepada kemampuan pendidik atau siasat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Lalu yang terakhir ada memiliki cara khusus dan spesifik serta sistematis. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Teknik digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk mengimplementasikan suatu metode secara spesifik dan sistematis, sehingga metode yang diimplementasikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada generalisasi teknik pembelajaran. Nah, generalisasi itu berasal dari kata general yang berarti umum atau menyeluruh. Oleh karena itu, generalisasi merupakan sebuah pengambilan kesimpulan secara umum dari suatu gejala atau informasi yang diterima serta didukung oleh data dan fakta yang ada. Pada intinya, generalisasi ini adalah suatu pernyataan tentang hubungan di antara konsep. Generalisasi merupakan sejumlah besar informasi. Jadi, kebenaran dari suatu generalisasi ini ditentukan oleh rujukan pembuktian konsep. Apabila digeneralisasikan, teknik pembelajaran ini merupakan sebuah prosedur pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan merupakan implementasi dari metode yang digunakan. Maka teknik pembelajaran merupakan langkah-langkah yang ditempuh oleh pendidik selama pembelajaran dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Anissa. Selanjutnya ada teknik inovatif dalam pembelajaran. Pembelajaran inovatif memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan sumber belajar yang sudah dipersiapkan dalam pembelajaran, sehingga peserta didik akan mengalami keadaan engaged, belajar, atau terlibat dengan senang hati saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Penerapan suatu metode pembelajaran terjadi perubahan dari pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran yang aktif. Menurut Arens and Kitcher dalam MED-L 2022, untuk mewujudkan pembelajaran inovatif harus memperhatikan 3 hal, yakni perlibatan peserta didik secara aktif, pembelajaran yang meningkatkan pemahaman melalui konstruksi konsep, dan pembelajaran yang mengakomodasi potensi serta nilai-nilai yang dimiliki oleh peserta didik. Di bawah ini akan diuraikan mengenai teknik inovatif dalam pembelajaran. Yang pertama, ada merancang pembelajaran dengan tingkat pertumbuhan intelektual, emosional, sosial,
potensi fisik, artistik, dan kreativitas dari peserta didik. Mengingat pertumbuhan intelektual seorang anak dapat dioptimalkan apabila mereka diajak untuk berpikir, bahkan untuk menghasilkan materi sendiri. Kemudian yang kedua, ada merancang pembelajaran aktif yang melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran dan mendorong tanggung jawab pribadi dan kolektif. Pelibatan peserta didik secara aktif melalui kegiatan-kegiatan yang menyebabkan terjadinya interaksi akan mendapatkan feel berupa mengembangkan sikap sosial dan keterampilan sosial lainnya. Kemudian yang ketiga ada merancang pembelajaran dengan maksud membangun konsep bukan semata-mata mencari sebuah informasi. Mengingat proses pembelajaran merupakan pencaharian pemahaman dan makna yang disusun dari kegiatan berinteraksi antar peserta didik atau peserta didik dengan pengajar, bukan sekedar menghasilkan materi. Yang keempat ada merancang pembelajaran yang dapat memelihara anak-anak tumbuh sehat, utuh, dan memiliki keinginan tinggi yang dapat belajar apapun yang perlu diketahui dalam konteks baru. Dalam hal ini diperlukan seni pengelolaan kelas di mana peserta didik yang belajar maju dapat didorong oleh pengajar untuk membelajarkan teman-teman sebayanya. Untuk itu, perlu membentuk kelompok diskusi yang berheterogen di dalam kelas. Yang kelima, rancang pembelajaran yang dapat memampukan peserta didik untuk menerima dan memahami berbagai konteks yang berbentuk dan memberikan makna bagi kehidupan dengan cara memperkenalkan peserta didik kepada pandangan yang utuh. Yang terakhir, merancang pembelajaran yang dapat menjunjung tinggi nilai dan pengetahuan spiritual. Pembelajaran inovatif harus dapat menghargai dan mengakomodasi keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Tadi udah dibahas juga ya sama teman-teman terkait definisi dari teknik pembelajaran itu apa, unsur-unsur penting teknik pembelajaran itu apa saja, bagaimana teknik yang inovatif dalam pembelajaran, dan juga apa sih generalisasi dari teknik pembelajaran itu sendiri. Nah, intinya teknik pembelajaran ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pengajar dalam menyampaikan atau menjadi suatu pengimplementasian dari metode agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, untuk itu teknik pembelajaran yang baik memiliki klasifikasi beberapa poin gitu. Yang pertama itu teknik pembelajaran bisa membangkitkan semangat belajar siswa. Yang kedua, teknik pembelajaran itu harus menjamin terjadinya adanya perkembangan kepribadian dari siswa itu sendiri. Yang ketiga, teknik pembelajaran yang baik itu memberikan siswa kesempatan untuk berekspresi dan kreatif. Jadi di sini tidak dikekang oleh kurikulum, tapi dari kurikulum itulah yang menjadi landasan bagi siswa untuk berinovatif dan kreatif dirinya sendiri gitu, bukannya jadi terpaku pada kurikulum. Yang keempat, membuat siswa memiliki keingintahuan yang tinggi agar bisa mengeksplor lebih dalam terkait keilmuan atau hal lainnya. Jadi di sini siswa memiliki sifat yang penasaran, rasa penasarannya tinggi, dan tidak cukup hanya dengan satu sumber ilmu saja. Jadi lebih haus akan ilmu gitu. Yang kelima, teknik pembelajaran ini berbasis pengalaman, situasi nyata, dan juga ada tujuannya yang jelas. Yang keenam, teknik pembelajaran ini memperhatikan sikap siswa yang menjadi lebih baik, jadi ada perubahan gitu. Karena aspek kognitif aja di sini nggak cukup ya, harus dilengkapi dengan aspek yang afektif dan psikomotor juga. Jadi percuma kalau misalnya orang itu pintar, tetapi etikanya itu buruk. Jadi hal ini menjadi suatu urgensi juga bagi pendidik, suatu hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik. Karena untuk menjadikan siswa memiliki perubahan secara komprehensif itu, yang ketiga tadi, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, selain pendidik itu mengajarkan, pendidik juga harus mampu mencontohkan bagaimana bersikap yang baik atau menjadi teladan bagi siswanya, karena siswanya kan memandang pendidik itu sebagai role model yang baik gitu. Yang terakhir ada
Teknik pembelajaran yang baik itu adalah teknik pembelajaran yang harus mampu membimbing siswa untuk mampu bertanggung jawab sendiri. Artinya di dalam dimensi sosial kan kita pasti punya peran sosialnya masing-masing. Nah, di situ siswa itu harus mampu menghadapi tanggung jawab dari peran yang dijalankan di kehidupan sosialnya. Boleh di next. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesempatannya, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan UNES dan rekan-rekan UPI yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.